Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat tarawih, sholat isya dan sholat tarawih Masjid Bani Umar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban dan sunnah pada bulan Ramadan ini, dan dengan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, malam ini alhamdulillah kita malam yang ke-26, atau kita sudah masuki apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Ashrul Awakhir, 10 terakhir pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana di dalam malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini Allah menurunkan berbagai macam keistimewaan. Salah satu dari keistimewaan itu adalah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar ini Allah menurunkan Al-Quran. Dalam satu tafsir dikatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara seluruhannya, secara menyeluruh, yaitu dari Baitul Izzah ke bumi, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian ke bumi. Dan itu secara keseluruhan, secara 30 juz. Nah, baru dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun atau kurang lebih 23 tahun. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul Mubarakah kata lain dari Lailatul Qadar. Artinya malam Lailatul Qadar itu juga disebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Dan pada ayat yang lain Allah juga mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah pada bulan Ramadan ini menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua, sebagai guidance bagi umat manusia, Hadirin sekalian, Al-Quran begitu mulia. Apapun itu yang berkaitan dengan Al-Quran akan selalu mulia. Allah menurunkan, yang Allah menugaskan malaikat untuk menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyu, itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat.
Dan waktu pun Allah menurunkan Al-Quran pada waktu yang sangat mulia, yaitu pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan yang bulan mulia, dan malam khususnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi apapun itu terkait dengan Al-Quran itu pasti mulia, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang paling mulia, pemimpin para Nabi. Allah begitu mulianya menurunkan Al-Quran, dan kepada siapapun itu Al-Quran itu pasti akan mulia. Jangankan kepada manusia, Bapak Ibu sekalian, kepada kertas yang tadinya tidak ada harganya, kertas putih, ketika itu ditulis Al-Quran menjadi mushaf, mushaf itu akan menjadi mulia. Tidak boleh terlalu di bawah, harus di atas, tidak boleh terlalu di bawah. Nah, begitu juga para penghafal Al-Quran, itu juga manusia-manusia yang mulia. Maka berbanggalah Bapak Ibu sekalian yang punya putra atau putri menghafal Al-Quran, karena Bapak Ibu menjadi mulia putra putri. Nah, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ini diturunkan, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ada salah satu seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, alangkah bahagianya seorang umat Nabi terdahulu, ya, mereka bisa beribadah bertahun-tahun, tidak hanya puluhan, bahkan bisa ratusan tahun. Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim usianya ratusan tahun, begitu juga nabi-nabi berikutnya, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, umurnya ratusan tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, umatku umurnya tidak lebih dari antara 60 sampai 70. Kalau sudah lebih dari 70 itu artinya sudah dapat bonus, ya. Nah, karena itu kemudian Allah menurunkan ayat surat Al-Qadar ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan khawatir wahai umat Nabi Muhammad, karena di dalam malam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjelang akhir pada bulan Ramadan ini. Mari kita pergunakan sisa-sisa pada bulan Ramadan ini dengan baik sekali, dengan sebaik-baiknya. Karena kita belum tentu bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Umur kita tidak ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kesempatan ini marilah gunakan sebaik-baiknya. Memang Allah sengaja merahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Allah tidak sebutkan. Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya memberikan ciri-ciri nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Salah satu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar ciri-cirinya adalah turun di hari-hari yang ganjil pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ini ciri-ciri yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak ciri-ciri yang lain yang disampaikan, tapi ininya adalah Allah sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar ini supaya apa? Supaya kita giat beribadah selama 30 hari
selama bulan Ramadan ini, dari mulai 1 Ramadan sampai dengan insya Allah nanti tanggal 30 Ramadan. Jadi tidak boleh bolong. Ini rahasia, salah satu rahasia kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kalau sudah disebutkan, wah turun pada tanggal 1 atau tanggal 2 Ramadan, nanti sepi ini masjid. Enggak disebutkan aja sudah sepi. Masjid ini pindah ke mall-mall ya. Yang ramai sekarang di mall-mall Bapak Ibu sekalian. Nah, itu rahasia. Kenapa Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah? Kita harus semangat beribadah kepada Allah. Mulai 1 Ramadan sampai itu yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, atau man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang beribadah tekun selama bulan Ramadan, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Jadi begitu mulianya Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat disayangkan kalau kita lepas, tidak menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Karena itu saya kira tadi sudah disampaikan, program iktikaf itu adalah program yang sangat baik sekali yang harus kita ikuti selama bulan Ramadan ini, terutama di Ashrul Awakhir. 10 terakhir pada bulan Ramadan ini, tolong Bapak Ibu sekalian, mohon hilangkan ataupun urusan-urusan dunia, kata Nabi itu sementara disingkirkan dulu. Kita fokus kepada Ashrul Awakhir pada bulan Ramadan ini, karena sekali lagi belum tentu kita akan menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Mana yang bisa kita meyakinkan tahu kita akan hidup sampai tahun depan? Kita belum tentu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat ya, dan malaikat Jibril ar-Ruh itu turun ke dunia membawa berkah, membawa rahmat, membawa keselamatan. Siapapun yang berdoa, yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak bisa hitung, walaupun ini para ulama ada yang mengatakan walaupun ini bukan hitungan, tapi minimal kita sebagai manusia bisa menghitung 1000 bulan itu kurang lebih berapa tahun? 80 sampai 84 tahun. Kita belum tentu berumur sampai 84 tahun. Dan malam itu ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, itu kita beribadah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umur kita tidak sama atau lebih kurang, lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu, tapi Allah memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam atau keselamatan dan keberkahan pada malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Ini Bapak Ibu sekalian, apa maksud, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus bersyukur sekali lagi dengan adanya diberikan oleh Allah begitu fasilitas yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah-ibadah yang sifatnya maqdoh ataupun sifat yang ghair maqdoh. Salat, i'tikaf, tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah, infak dan sebagainya lakukan pada bulan Ramadan. Lebih khusus lakukan pada malam Lailatul Qadar ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu doa yang ingin saya sampaikan dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah di sela-sela kita doa kita ketika kita bersyukur, yaitu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini adalah doa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam sekali Bapak Ibu sekalian. Doa ini ada 5 yang permintaan kita, karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Ini doa yang pertama. Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi doa ini memberikan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sampai pada bulan Ramadan ini, bisa bersolat tarawih, diberi kesehatan, dan insya Allah nanti malam bisa beriktikaf. Kita harus bersyukur itu. Tidak banyak, tidak sedikit, banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa di masjid, bisa juga lagi di mall ataupun lagi di rumah sakit, lagi sakit, tapi kita alhamdulillah bisa di masjid. Ini yang harus kita syukuri. Dan juga syukur atas nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua, wa ala walidayya, orang tua kita Bapak Ibu sekalian, terutama ibu. Makanya pada ayat ini diawali dengan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibumu, terutama ibumu yang telah mengandungmu dan telah melahirkan kalian semua. Hatta idza balagha 40 sana, sehingga kita sampai pada umur 40 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik doa ini karena diawali dengan kita perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lebih khusus kepada ibu. Kenapa ibu? Kenapa enggak bapak-bapak ini? Kata Nabi, beliau bersabda, berbuat baik kepada siapa? Kita ditanya sampai 3 kali. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, baru summa abiuka. Jadi ibu, karena ibu memang Bapak Ibu sekalian orang yang paling berjasa kepada kita di dunia ini, itu ibu. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih punya orang tua, terutama ibu, mohon, apalagi kalau yang masih ada di kampung, sempatkan untuk pulang dalam rangka untuk bersilaturahmi, terutama kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, mumpung masih hidup. Ibu adalah jimat satu-satunya di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Doa ibu pasti dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian tidak perlu minta doa kepada kiai, apalagi ke dukun. Cukup minta doa kepada ibu yang Bapak Ibu yang masih hidup. Dan jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, terutama ibu. Ini karena begitu besar jasa ibu kepada kita Bapak sekalian, sampai hatta kita diberikan nyawa pun itu belum cukup untuk membalas kebaikan seorang ibu kepada kita. Nah, karena itulah doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, kepada kedua orang tua, nikmat kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kemudian doa ini kemudian yang kedua adalah wa an a'mala salihan tardahu. Allah, kita minta kepada Allah agar kita diberikan amal yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pada bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, infak, sedekah, berbuat baik kepada sesama, itu adalah semua doa yang kita amalkan, dan itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati,
Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah dalam rangka syukur ini adalah agar kita diberi keturunan yang soleh, yang baik, yang soleh dan solehah. Karena hanya keturunan yang soleh solehah ya yang akan mendoakan kita harapan hidup kita ketika kita meninggal dunia. Hanya doa. Di samping ada 3 amal, salah satunya adalah doa anak soleh. Dan kita berdoa pada kesempatan kali ini. Ini yang permintaan yang ketiga dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Yang keempat adalah inni tubtu ilaika. Ya Allah, berikan kami pintu maaf, pintu tobat yang sebesar-besarnya. Karena kita manusia tidak ada, kita manusia yang tidak berbuat salah. Manusia yang terbaik adalah orang yang berbuat salah tapi dia minta ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Makanya kata sabda Nabi, sangat tidak beruntung orang yang lepas dari bulan Ramadan tapi dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena itu kesempatan kali ini mari kita gunakan untuk beristighfar, untuk minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dosa kita sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Karena itu kesempatan bulan Ramadan yang baik ini marilah kita gunakan untuk kita bertobat kepada Allah. Dan terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yaitu Allah meminta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, Islam, Muslim, atau dengan kata lain husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Artinya kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah matikan kita kecuali dalam keadaan kita berislam. Ini yang harus kita tanamkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan ini doa ini adalah salah satu doa sujud syukur kita kepada Allah. Kalau kita sujud syukur Bapak Ibu sekalian, di samping doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tambahkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah jika Bapak Ibu sekalian mengamalkan doa ini, dan tidak hanya mengamalkan tapi juga melaksanakan doa ini, insyaallah itu bagian daripada syukur kita. Apalagi sekali lagi kita ini sekarang sudah memasuki pada Asyrul Awakhir. Banyak-banyaklah kita bersujud, khususnya sujud syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita diberikan amal yang soleh, kita diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita juga dimatikan dalam keadaan Islam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.